Setelah 2 hari kemarin kita jalan-jalan ke kamar mesin, hari ketiga ini saya tetap ditemani oleh Chief Engineer, Kepala Kamar Mesin, dan First Engineer Senior menyimpulkan tentang hasil kunjungan kami ke kunjungan Delik Tua ke KM Umsini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, yang barangkali semuanya belum paham tentang organisasi di atas kapal itu memang berbeda-beda. Di setiap perusahaan punya aturan sendiri dan juga tergantung dari jenis kapalnya. Begitu, Bas, ya? Siap. Saya sehari kemarin mencoba ngecek, ternyata di sini ada lebih dari 4 masinis. Kalau di Lumoso, di kapal-kapal lain ada Chief Engineer, Second Engineer, Third Engineer, Fourth Engineer. Paling ditambah 1 Fifth Engineer atau masinis junior. Nah, ternyata di sini saya mendapat informasi itu pun juga tergantung dari jenis kapal penumpangnya. Ada jenis 2000, ada jenis 2500, sehingga pengawaannya pun berbeda. Bisa dijelaskan, Bas? Ya, terima kasih, Bas. Memang betul organisasi di kapal-kapal PLN itu tidak sama. Untuk kapal KM Umsini ini termasuk PEK 2000, jadi untuk susunan organisasi masinis pun berbeda. Yang pertama ada Chief Engineer, kedua masinis 1 senior, kemudian masinis 1 junior, selanjutnya masinis 2, masinis 3 senior, masinis 3 junior, kemudian masinis 4 senior dan masinis 4 junior, Bas. Di totalnya berapa itu? Ada 7 masinis, ya? Masinis. Kalau untuk kapal-kapal PLN yang tipe yang lain seperti tipe 1000, PEK 1000 itu hanya KKM, masinis 1, masinis 2, masinis 3, gitu. masinis 4. Begitu, Ya, Bas. ya, jadi seperti kapal yang lain. Ya, juga, seperti kira-kira kapal yang lain, karena ini kemungkinan diperhitungkan atau dipertimbangkan masalah beban kerja kira-kira. saya rasa seperti itu, Bas, untuk memperingan atau mempermudah dalam menjalankan tugas di atas kapal karena dengan tipe kapal yang lebih besar. Ada satu lagi, saya juga dapat informasi tentang jam jaga. Kalau di tempat-tempat yang lain, saya melihat ada 8 jam jaga. Di sini cuma ada 4 jam jaga. Bisa dijelaskan? Betul, Bas. Kalau untuk di sini untuk jam jaga hanya 4 jam. Untuk jaga pagi masih 1 senior dengan 4 junior itu 0400 sampai dengan 0800. Untuk 0800 sampai dengan jam 12.00 itu dijaga oleh masinis 3 senior. Selanjutnya untuk jam 12.00 sampai dengan jam 16.00 yang jaga masinis 3 junior. Selanjutnya untuk 16.00 sampai dengan 20.00 itu masinis 1 junior. Kemudian untuk 20.00 sampai dengan 24.00 itu masinis 4 senior. Begitu, Bas. Jadi setiap masinis hanya jaga 4 jam dalam sehari. Terus sisa 4 jamnya? Sisa 4 jamnya untuk perawatan, untuk pekerjaan harian, Bas. Seperti itu. Untuk manuver di anjungan, di kamar mesin itu kan kita hampir bisa 1 hari bisa 2-3 pelabuhan, ada yang 1 pelabuhan. Jadi untuk mencegah, Bas, saya sangat impresi, ya. Waktu kemarin saya turun ke kamar mesin dibawa oleh masinis 1 senior. Bas 1 senior, masinis 1 senior. Masuk pertama kali itu di lantai boiler. Ya. Lihat bawah, wah, bukan itunya. Yang saya yang saya bayangkan kalau itu ada alarm bahaya. Saya tadi lupa, kemarin itu lupa nanya kamarnya Bas itu lantai berapa, kamarnya masinis itu lantai berapa. Terus kalau ada alarm
turun ke lantai itu apa enggak ngos-ngosan. ngos-ngosan atau apa jalannya nggak lupa gitu. Karena saya lihat sendiri kemarin itu saya dibawa oleh bus satu, masuknya ke sini keluarnya kok lain lagi. Wah itu saya sudah bingung. Waktu saya di kapal-kapal lain rasanya nggak begitu ini jalannya. Ini koyo leng semut itu. Ya Pak, jadi kalau untuk sistem alarm, kebetulan kapal kita ini sudah dilengkapi dengan alarm-alarm yang alhamdulillah masih berfungsi baik, termasuk safety device itu sudah berfungsi dengan baik. Jadi seperti misalkan yang signifikan auxiliary engine itu bila mana terjadi sesuatu yang sifatnya membahayakan mesin, dia akan nge-trip alarm dulu sekian interval sekian waktu, sekian detik, sekian menit akan mematikan mesin sendiri. Jadi sistem alarmnya dikombinasikan dengan sistem shutdown ya? Ya, shutdown. Shutdown begitu, stop. Ya. Itu stopnya itu stop mesin tok atau stop blackout? Kalau kebetulan nanti yang divisi jaga mampu mengantisipasi blackout, jadi tidak sempat blackout dengan cara mengurangi beban. Jadi karena kan ada 3 daerah, mungkin waktu itu sudah saya sampaikan, ada daerah yang haram hukumnya mesin blackout. Ya. Pada saat stop atau cuaca tidak bagus, Ya. sekecil apapun mesin harus tetap bertenaga. Ya. Satu. Yang kedua di daerah sungai, Alur. Itu alur, itu haram hukumnya mesin mati, blackout atau kemudian macet. Ya. Yang ketiga pada saat di terusan, kemarin terjadi Suez, ada kapal mogok itu ya. Nah, ini apa namanya, untuk menghindari itu tadi, kalau umpamanya terjadinya blackout itu di tempat yang saya sebutkan tadi, penanganan awalnya apa ini kira-kira? Yang jelas saya sebagai KKM selalu memberikan masukan perintah. Kalau seandainya kita kebetulan masuk di dalam alur seperti selat, seperti alur sungai, saya perintahkan ke anggota saya untuk menyiapkan auxiliary engine yang saat ini belum berjalan. Jadi kita menggunakan 3 auxiliary engine, Mas. ya, jadi apa namanya, bus sudah sedemikian berantisipasi ya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Ya, ini barangkali suatu tindakan atau sikap yang sangat diperlukan oleh seorang chief engineer. Oke. Jadi antisipasi, apalagi membawa penumpang. Ya. Terus untuk electrician, itu electriciannya sampai 3. Ya. Itu kira-kira apa saja pembagian tugasnya itu? Kalau untuk electrician memang kita terdiri 3 orang, Mas. Untuk komandannya dipimpin oleh first electrician, dibantu second electrician dan third electrician. Jadi masing-masing listrikan punya ahli listrik punya tugas masing-masing. Seperti listrik 3, dia fokus untuk mengantisipasi, merawat, memperbaiki sistem penerangan di atas kapal, baik yang ada di internal kapal maupun yang di luar akomodasi, baik yang deck maupun ada machinery ataupun yang engineering machinery. Semuanya itu di bawah tanggung jawab masinis electrician 3. Kalau untuk electrician 2 itu melakukan maintenance, perawatan seperti kelistrikan di kamar mesin, seperti kontaktor, seperti kontaktif, seperti fuse, seperti panel box, itu baik yang ada di kamar mesin maupun yang ada di luar kamar mesin, termasuk alat-alat seperti sistem hidrolik, sistem crane, itu di bawah motornya ya. Itu termasuk tanggung jawab di listrik 2. Hanya saja dalam pelaksanaannya tetap dibantu oleh listrik 1 dan listrik 3 maupun dibantu oleh masinis. Jadi walaupun itu tanggung jawab salah satu orang, tetap saya sebagai kakak tidak mengizinkan untuk dibebankan ke 1 orang. Saya tetap mengutamakan kebersamaan. Seperti itu, Mas. Kekompakan lah istilahnya. Seperti itu, Mas.
Terus kalau di tempat lain itu saya sempat jumpai untuk sistem pendingin, instalasi mesin pendingin, apakah itu AC, apakah itu Provian, itu ada yang dipegang oleh elektrisian. Di sini elektrisian atau saya balik refrigeration on board ship ini yang punya tanggung jawab siapa? Ya, refrigeran ini ditanggung jawab sebenarnya di second engineer, Mas. Second engineer. Penanggung jawab utama adalah second engineer, dibantu oleh elektrisian 1, 2, dan 3. Ya, ya. Tetap semuanya saya libatkan, walaupun itu masih 1 senior junior, saya libatkan. Bahkan sampai masih 4 junior, saya perintahkan untuk ikut semua pekerjaan. Yuk, para kadet, para taruna, para instruktur, supaya penjelasan ini bisa di-share ke anak-anak didik supaya nanti tidak kaget, ya, seperti yang saya jumpai kemarin dan sudah saya sampaikan pada YouTube saya. Ada sistem instalasi mesin pendingin yang langsung dan sistem pendingin yang tidak langsung. Yang langsung berarti cuma punya 1 refrigeran, sementara yang tidak langsung punya 2 refrigeran, yaitu refrigeran utama, primary refrigeran, dan secondary refrigeran kedua. Nah, refrigeran kedua ini fungsinya untuk mendinginkan tempat-tempat yang mau didinginkan. Jadi bukan first refrigeran atau primary refrigeran. Nah, secondary refrigeran ini didinginkan di evaporator, tapi evaporator sekarang berfungsi sebagai cooler. Nah, evaporator yang berfungsi sebagai cooler ini disebut chiller. Jadi di sini menggunakan chiller ya, Bas. Tadi kemarin itu saya lihat ada 3 biji atau 2 biji itu. Nah, dan ternyata setelah saya lihat dia tidak pakai reciprocating, tapi dia pakai rotary. Ya. Jadi yang rotary itu untuk apa? Yang reciprocating untuk apa? Kalau untuk yang rotary di sini kan di kompresor, guys. Kompresor itu kan dia di-connect atau berhubungan dengan sistem capacity unit. Dia hanya untuk mengatur, sebagai regulator untuk mengatur berapa kapasitas yang kita kehendaki untuk melayani operasional dalam kenyamanan penumpang. Di situ kalau yang di sini, Mas. Ya, artinya yang atau yang untuk yang Provian juga rotary. Yang mana, Mas? Bukan. Dia menggunakan sistem compression piston. Kompresor ini? Ya, pakai connecting rod seperti biasa. Iya. Hanya nanti mesti perlu dibuka lagi YouTube saya. Ada 2 macam ditinjau dari gerakan kompresor. Terus sekarang balik ke perawatan, Mas. Kita lemahnya kita ini bisa beli nggak bisa ngerawat. Sistem perawatan yang terjadi terhadap kapal yang sudah tua kok masih bisa berjalan, ini sudah umur 40 tahunan. Ini kemarin saya melihat ke kamar mesin kos-kosan karena sudah tangganya curam, kemudian banyak ini sistemnya, karena kapal ini kan dituntut di pelabuhan berhentinya cuma sebentar terus jalan, sehingga waktu untuk perbaikan barangkali sempit. Terus dituntut harus memenuhi target karena rupiah yang goalnya itu harus ditentukan oleh muatan, kecepatan di pelabuhan, dan CWT-nya kapal. Nah, ini untuk mengatasi hal-hal tentang perbaikan ini, Bas menggunakan sistem apa? Rusak ganti atau nunggu rusaknya, atau preventif, atau gimana? Bas tahu persis ini. Kalau untuk perawatan, Bas, perawatan maupun perbaikan, kita sebisa mungkin menghindari kerja namanya perbaikan. Jadi kalau sudah pekerjaan perbaikan itu kan berarti membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kami usahakan untuk tidak melakukan perbaikan, tapi kita arahkan semua maintenance atau perawatan. Nah, perawatan itu
saya kembalikan lagi sebagai KKM kepada rekan-rekan saya di kamar mesin, anggota saya, tim saya, kembali lagi dengan hati nurani, dengan jiwa kita yang berdasarkan loyalitas terhadap perusahaan, loyalitas sama manusia. Anggap aja ini sebagai rumah kita. Pada hakikatnya, ya, seperti saya sampaikan waktu pendidikan, tugas kamar mesin itu sebetulnya cuma dua, housekeeping sama maintenance. Housekeeping itu menghasilkan deteksi dini. Berdasarkan deteksi dini ini, nanti kita juga pernah bercerita tentang betapa pentingnya sensor, apalagi sensor alamiah, mata, pendengaran, touching, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemeliharaan, maintenance. Jadi kalau dua ini dilakukan secara profesional, kita tidak akan ketemu dengan repairing. Nah, mungkin ini sudah dilaksanakan oleh KKM ini. Jadi untuk ke arah ke situ, Mas, kembali lagi kepada skill dari anggota atau engineer saya ini, Mas. Jadi saya harapkan teman-teman saya di bawah itu sampai ke rating paling bawah, naluri, perasaan atau olah rasanya itu saya harapkan dilarikan ke sana. Jadi ada suara sedikit yang error, ada apa-apa yang kira-kira seperti deviasi atau ada keanehan itu segera respon. Jangan biarkan sampai terjadi kerusakan yang fatal. Itu. Jadi jangan sampai nunggu rusaknya, jangan sampai nunggu rusak. Itu yang penting di situ, Bas. Terus yang selanjutnya di dalam maintenance itu analisa. Seorang engineer itu saya harapkan tidak perlu jadi ibaratnya nunggu dong baru istilahnya ini rusak ini, enggak. Cukup ibaratnya kita melihat data yang teman-teman saya sendiri catat dalam jurnal jaga. Berarti itu sangat penting ya, jurnal jaga itu sangat penting untuk dipakai untuk menganalisa. Karena tidak mungkin rusak itu ujuk-ujuk, mesti ada gejala. Nah, gejala itu akan termonitor dari data ini. Jaga ini. Jadi saya harapkan engineer saya itu cukup dengan melihat data yang beliau catat sendiri. Makanya untuk mencatat data teknik dalam saat pelayaran maupun saat di pelabuhan itu harus real. Tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dibikin-bikin, copy paste nggak boleh, harus sesuai dengan kenyataan. Karena itu dijadikan sumber untuk engineer sendiri dalam menentukan langkah apa untuk memperbaiki suatu pekerjaan. Sering saya mendengar laporan tentang data palsu. Jam segini sudah waktunya ngambil jurnal lihat atasnya segini di exhaust gas temperatur katakanlah. Nanti 24 ya beda-beda dikit 24. Itu Pak. Jatuhnya jangan banyak ini. Itu akhirnya kalau dengan data seperti yang Mas Master penyimpangan ini menyulitkan engineer sendiri dalam menentukan analisa, menyimpulkan apa yang harus saya lakukan. Mereka sudah diberi tataran tentang rusaknya mesin itu rusak kamu. Satu orang bisa membuat yang lain ikut susah kerja berimbasnya ya Bas. Jadi kembali lagi ya, kalau menurut saya sebagai kakak kembali lagi satu, anggaplah ini seperti rumah sendiri, bahwasanya ini atau milik kita sendiri, walaupun nyatanya ini punya PT PLN, tapi kalau kita beranggapan seperti itu, rasa memilikinya akan tinggi. Kalau kita merasa memiliki, otomatis untuk melakukan maintenance tidak perlu dilakukan untuk self belonging itu sangat penting ditanamkan untuk ini, dan ini perlu ditanamkan sejak dari kampus. Kalau dari kampus sudah diberikan satu pemahaman tentang self belonging, ikut handar beni, maka di dalam pekerjaannya pun akan enak nantinya. Terus berkaitan dengan itu, terus juga nggak cenderung untuk rusak orang darat yang ngerjain, orang darat aja. Nah, menurut Bang gimana? Ya, sekarang kita masuk ke daerah yang menunjukkan itu adalah oily water separator, OWS. Dari sisi sifat disebut oily water separator, yaitu
air yang berminyak, tapi kalau dilihat dari sisi asalnya bisa disebut bilge water spreader. Ini ada dua tingkat, mainnya dan juga tingkat keduanya adalah filternya. Ya, jadi ini harus dijaga untuk kepentingan Marpol juga, menjaga laut, lingkungan laut. Ya. Sudah darurat, itu barangkali boleh lah. Kita sekarang masuk ke permesinan bantu atau genset. Di sini Anda lihat genset. Kalau tadi motor induknya 4 tak, ini pun juga 4 tak. Kita ada genset ada 3, 1 di sebelah sana, itu 2, 3. Saya panggil masinis 2, masinis 2 di sini, masinis 1 rupanya masih ada, sedang ada perbaikan governor. Sedang ada perbaikan governor, sehingga nanti akan ada kaitannya dengan sistem pemutaran governor di switchboard, di main switchboard. Ya, oke, ini ada orang darat yang sedang mengerjakan governor. Governor adalah alat untuk mengatur, mengendalikan putaran. Nah, kita jalan. Ini juga mesin bantunya. Selanjutnya saya diajak masuk ke dalam ruangan. Mudah-mudahan suatu ketika dengan dasar yang sudah ada, pakai alat itu akan enak, karena tidak perlu bongkarin semuanya, tapi dengan alat detektor itu kita cuma yang ini yang bisa, kira-kira gitu. Ada satu hal di dalam AIMO barangkali juga ada tugas chief engineer atau second engineer atau first engineer, itu termasuk manajemen level. Itu selain tugas pokoknya sebagai pimpinan, dia juga punya tugas tambahan, mendidik anak buahnya, sehingga saat ini ada dianjurkan chief engineer harus punya 609. Nah, ini dalam rangka bisa mendidik anak buahnya. Ini Bas sudah lakukan itu untuk ngasih pendidikan ke anak buah? Alhamdulillah sudah, Bas. Jadi seperti rutin pagi, Bas, atau morning meeting, kalau kita bilang morning meeting, Bas, ya. Atau benar pasangan itu. Kalau saya bilang coffee morning, coffee morning ya. Morning, Bas. Jadi setiap pagi kan kepala kerja saya masih 109 memberikan order kerja di blackboard, di papan tulis itu, kerja ini ya. Setiap pekerjaan itu kan ada, ini kerjaan masih sekian. Nah, saya feedback kepada setiap masinis. Bahkan pada saat seluruh kru kumpul, saya tanya, ada yang sudah paham belum? Kedua, bahkan ada nggak yang belum paham? Jadi sebelum mereka kerja pun saya balikan ke teman-teman sendiri sampai ke level kadet. Kalau memang belum tahu, sebelum kerja kita bahas dulu. Walaupun itu pekerjaan masinis 3 senior, tapi masinis yang lain pun alangkah baiknya tahu. Ya. Jadi terutama masinis yang dibahasnya 3 senior. Saya potong sebentar soal tahu itu tadi ya. Barangkali juga pernah saya sampaikan, ada 3 level kemampuan yang harus dimiliki oleh kru kapal, ya, ditinjau dari tingkat kemampuan, yaitu supporting level, kemudian operational level, dan management level. Barangkali Bas sudah tahu tentang supporting level. Kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh supporting level, they have to know how to answer the question of what. Pertanyaan, harus bisa menjawab pertanyaan apa itu, apa yang kamu jaga, apa yang kamu rawat. Nah, sehingga tadi tertarik, Bas bilang tahu ini. Jadi walaupun dia tanggung jawabnya itu, dia juga harus tahu yang lain. Nah, yang kedua, kalau sudah operation level, masinis, yang ATT, dia sudah tingkatannya sudah harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana, how, bagaimana membongkar, bagaimana menyetel, bagaimana ini. Nah, yang terakhir, tadi beberapa kali disinggung oleh Bas, sebagai manajemen level sudah harus bisa menjawab tidak hanya what and how, tapi why, menganalisa. Nah, ini analisa ini penting. Hasil analisanya direalisasikan ke operational level,
operational level dibantu oleh supporting level jalan, kira-kira gitu. Nah ini mungkin analisanya bos sudah bisa diturunkan ke bawah dan bisa dilaksanakan ya. Alhamdulillah sudah Pak. Jadi apa yang saya sampaikan ke teman-teman termasuk analisa suatu trouble itu saya usahakan anggota saya mendengar, mengetahui. Ini kan baru analisa Mas, kesimpulan belum dilaksanakan di lapangan. Nah dari situ nanti pastikan di level bawah saya kan ada, Bas menurut saya begini, kalau yang Bas maksud seperti ini apa enggak begitu. Jadi tidak otoriter ya. Tidak otoriter. Ya. Tetap saya kembalikan mereka walaupun menurut saya analisa udah paling benar. Tapi menurut saya tidak otoriter, tapi juga tidak bisa dihapusi ya. Enggak bisa. Kalau saya nggak bisa dibohongin Bas. Jadi jangan sampai kita nyesel seumur-umur. Aduh kemarin itu mestinya begini kok saya ngikut dia gitu. Enggak, kalau saya itu upayakan karena tetap saya sebagai KKM harus memahami prinsip kerjanya dari pesawat yang akan kita kerjakan itu harus hukumnya. Iya. Kalau belum ya jangan coba-coba untuk melakukan overhaul, jangan melakukan untuk perbaikan karena akan timbul masalah nantinya Bas. Ya. Seperti itu. Barangkali ini sangat berkesan buat saya dalam kunjungan saya ke kapal sini selama 2 hari, 3 hari lah kira-kira. Mudah-mudahan kunjungan saya ini ada hasilnya bisa didengar, bisa dimonitor ya istilahnya oleh pihak manajemen PLNI, juga para instruktur, para kadet, para umum, para mahasiswa yang kepengen tahu tentang kapal. Inilah bincang-bincang kami selama 3 hari di atas kapal sini bersama Chief Engineer yang kemarin pertama jumpa kita dengan Chief Officer, dan saya selalu ditemani oleh First Engineer ya. Mereka semua dari kampus yang berbeda, tapi setelah di dalam satu kapal mereka bersatu, tidak peduli dari kampus manapun, kita kompak. Oleh karena itu mulai dari kampus kehidupan di kapal sudah harus ditanamkan, sehingga kampus merupakan tempat terjadinya proses perubahan dari kehidupan di darat menjadi kehidupan keras seorang pelaut, terutama pelaut mesin dalam hal ini. Oke, mudah-mudahan perjumpaan obrolan kita di atas kapal sini yang terima kasih saya diterima oleh Chief Engineer, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kolaborator saya Mr. Hatta yang telah selalu membantu saya di dalam kegiatan saya ini. Mudah-mudahan kolaborasi kita tetap berjalan dengan baik, sehingga ide atau semangat untuk mencerdaskan pelaut, terutama pelaut mesin, itu ikhlas, bersih, dan berhasil. Sampai jumpa, salam dari KKM, salam dari First Engineer buat semuanya.